Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam video pembelajaran. Kali ini kami akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Pertama-tama kita berkenalan dulu ya. Saya Karen. Saya Lydia. Saya Desina. Saya Olivia. Yuk kita bantu kodok-kodok ini untuk mencapai garis finish. Hai, aku Livia. Aku siap memulai estafet kali ini. Pengertian wawasan Nusantara. Apabila dilihat dari etimologis, kata wawasan berasal dari kata wawas, yang artinya adalah pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi, yang mana kata ini juga mendapat akhiran an, sehingga kata wawasan bermakna sebagai cara pandang, cara tinjau, ataupun cara melihat. Kemudian, kata Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan Antara memiliki arti sebagai penunjuk yang berada di tengah-tengah dua unsur. Dengan demikian, kata Nusantara bermakna sebagai kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari tinjauan etimologis tersebut, didapatkan bahwa apabila digabungkan, kata wawasan Nusantara memiliki arti sebagai cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia dalam mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun sejak zaman dahulu, para pendahulu bangsa Indonesia telah mengembangkan wawasan nasional Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yaitu yang dinamakan wawasan Nusantara atau Wasantara dan ketahanan nasional atau TANAS sebagai kondisi dinamis bangsa yang terus dibina dan dikembangkan agar selalu dapat mengatasi semua tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang timbul. Dengan adanya kesadaran persepsi dan kesepakatan dalam pengembangan kekuatan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka diharapkan terciptanya keterpaduan, sikap dan upaya dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia perlu terus memegang teguh nilai satu jiwa, satu perjuangan, yakni seperti saat mereka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dengan adanya satu cita-cita, tekad, dan semangat untuk merdeka, maka kita bisa berhasil untuk merdeka dan mengusir penjajah Belanda. Hal yang sama juga perlu terus kita lakukan dalam upaya kita untuk menjaga kemerdekaan bangsa kita sekarang, supaya penjajahan yang pernah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali. Pokok-pokok pengertian wawasan Nusantara. Wawasan adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengandung nilai-nilai keutuhan atau integralistik, kekeluargaan, dan keserasian. Wawasan Nusantara dikembangkan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu yang pertama, kondisi geografis wilayah NKRI yang dikenal dengan nama Nusantara, yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak pada khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudra, dengan segala ciri-cirinya merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah rakyat Indonesia yang sangat beraneka ragam suku, etnis, bahasa, budaya, dan adat istiadat sebagai penghuni Nusantara. Yang ketiga adalah sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah dan dijajah oleh bangsa lain selama lebih dari 300 tahun. Teori wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebenarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Setiap negara perlu memiliki wawasan nasional dalam usaha menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan nasional biasanya berkaitan dengan cara pandang tentang bagaimana hakikat sebuah negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Fokus yang ditekankan di sini adalah unsur kekuasaan dan kewilayahan yang disebut sebagai geopolitik. Sehubungan dengan teori wawasan Nusantara,
ada beberapa pandangan geopolitik yang berkembang. Di antaranya adalah pandangan dari Friedrich Resel dan Rudolf Schellen. Nah, berikut ini ada video yang menjelaskan mengenai pandangan dari kedua tokoh tersebut. Disimak ya. Hai, pada kesempatan kali ini, aku dan temanku ingin menjelaskan mengenai beberapa pandangan wawasan Nusantara dari dua tokoh terkenal loh. Disimak ya. Yang pertama adalah pandangan dari Friedrich Resel. Sebentar deh. Sebenarnya, siapa itu Friedrich Resel? Nah, jadi Friedrich Resel adalah seorang ahli geografi dan etnografer yang lahir di Jerman pada tanggal 30 Agustus tahun 1844. Ia juga berprofesi sebagai seorang wartawan dan penulis beberapa buku tentang etnologi, geografi manusia, dan politik. Selain itu, Friedrich Resel juga merupakan pencetus dari teori ruang dalam bidang sosial kebangsaan. Nah, sehubungan dengan teori wawasan Nusantara, pandangan dari Friedrich Resel adalah sebagai berikut. 1. Negara merupakan sebuah organisme yang hidup dalam suatu ruang lingkup tertentu, bertumbuh sampai akhirnya menyusut dan mati. 2. Negara adalah suatu kelompok politik yang hidup dalam suatu ruang tertentu. 3. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, sebuah bangsa tidak bisa lepas dari alam dan hukum alam. 4. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, maka semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Nah, demikianlah pandangan dari tokoh yang pertama, yakni Friedrich Resel. Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan dari tokoh yang kedua, yaitu Rudolf Schellen. Johann Rudolf Schellen adalah seorang ilmuwan politik dan seorang politikus yang lahir di Swedia pada tanggal 13 Juni tahun 1864. Adapun pandangan dari Rudolf Schellen terkait wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Negara merupakan suatu organisme biologis yang memiliki kekuatan intelektual yang membutuhkan ruang untuk bisa berkembang bebas. 2. Negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan. 3. Negara dapat hidup tanpa harus bergantung pada sumber pembekalan dari luar. Ia dapat bersuasembada dan memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologinya sendiri untuk membangun kekuatannya sendiri. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pandangan dari Friedrich Resel dan Rudolf Schellen mengenai teori wawasan Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Hai Karen, bantu aku ya. Siap Livia, aku mulai ya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan beberapa unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wadah, di mana wawasan Nusantara mencerminkan Indonesia sebagai wadah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Contohnya Indonesia yang memiliki berbagai macam organisasi kenegaraan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan nasional. Yang kedua adalah isi atau konten, di mana wawasan Nusantara didasari oleh isi yang tertuju pada aspirasi bangsa, cita-cita bangsa, dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan rakyat Indonesia yang memiliki wawasan Nusantara untuk dapat menciptakan persatuan dalam keberagaman Indonesia. Yang ketiga adalah tingkah laku, di mana tingkah laku merupakan hasil interaksi dari wadah dan juga isi. Interaksi yang terjadi menyebabkan adanya usaha dalam mencapai aspirasi bangsa melalui sebuah wadah untuk menyatukan pemikiran, sehingga menghasilkan rakyat Indonesia yang memiliki tingkah laku yang baik dari segi batiniah maupun lahiriah. Sekarang kita akan membahas mengenai landasan serta asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dilandasi oleh 2 landasan, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal dalam wawasan Nusantara adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila, dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selain landasan, terdapat pula asas-asas yang terkandung dalam konsep wawasan Nusantara.
Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan dasar yang wajib dipatuhi dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kesatuan Indonesia. Ketentuan itu meliputi kepentingan yang sama, di mana rakyat Indonesia harus waspada akan adanya konflik yang mengancam kepentingan rakyat, keadilan yaitu kesamaan hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketiga adalah kejujuran dengan mendorong setiap tingkah laku berdasarkan fakta, yang keempat adalah solidaritas di mana setiap rakyat memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, kelima adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, serta kesetiaan untuk menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Topik selanjutnya adalah latar belakang wawasan Nusantara dari segi pemikiran filsafat Pancasila. Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dari perkembangan wawasan Nusantara. Sila pertama menunjukkan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan yang menghormati kebebasan beragama. Sila kedua menjadikan wawasan Nusantara yang harus menghormati dan menerapkan hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Sila ketiga menekankan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan yang harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat menegaskan bahwa wawasan Nusantara harus dikembangkan dalam suasana musyawarah dan juga mufakat. Dan sila kelima menjadi dasar di mana wawasan Nusantara harus mendorong kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengenai latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia, yuk kita simak video singkat berikut ini. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut aturan Territorializi en Maritime Kringen Ordonantie. Lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil yang diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Laut menjadi pemisah dan pemecah wilayah Indonesia. Dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 menyimpulkan bahwa pulau-pulau dan laut di Indonesia merupakan satu wilayah yang utuh, kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam UU Nomor 4 PRP tahun 1960 berisikan bahwa wilayah teritorial 12 mil dari garis pangkal laut, wilayah Z 200 mil dari pangkal laut, wilayah ke dalam perut bumi sedalam 40.000 km, wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km, dan batas antariksa Indonesia dengan tinggi 33.761 km, dengan tebal GSO 350 km, dan lebar GSO 150 km. Nah, video yang baru disaksikan merupakan kondisi perkembangan wilayah geografis Indonesia yang menjadi dasar pengembangan wawasan Nusantara dari aspek kewilayahan. Selanjutnya adalah latar belakang pemikiran aspek sosial budaya. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia menjadikan keanekaragaman budaya Indonesia sebagai bahan untuk memandang atau membangun wawasan Nusantara Indonesia. Menurut Hildred Geertz, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Skinner juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki 35 suku bangsa besar yang masing-masing memiliki sub-sub suku atau etnis yang banyak. Nah, topik terakhir yang akan aku jelasin adalah latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia menunjuk pada sejarah perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara, di mana tonggak-tonggak sejarahnya adalah 20 Mei tahun 1908 sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia, 28 Oktober 1928 sebagai Kebangkitan Wawasan Kebangsaan yang disebut dengan Hari Sumpah Pemuda, serta 17 Agustus tahun 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang terus diperingati hingga saat ini. Hai Devina, sekarang giliran kamu ya. Siap, yuk selanjutnya ikuti aku ya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup wawasan Nusantara, di mana konsep dari wawasan Nusantara membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjalin erat dari berbagai macam keragaman rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara sendiri mencakup beberapa aspek, di mana aspek pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
Untuk lebih jelasnya, yuk kita cek video ini. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki beberapa arti. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bicara dan berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, secara sisi penanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bawahan dari satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain juga menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Selain perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ada pula perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dengan artian bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Dan yang terakhir adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perwujudan ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, di mana berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, dengan peri kehidupan bangsa berupa kehidupan bangsa yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Dan dua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Fakta adanya keragaman budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa Indonesia, di mana keragaman tersebut menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, dengan mengembangkan nilai toleransi berbudaya, sehingga buah dari pengembangan budaya tersebut dapat dinikmati oleh bangsa. Perwujudan terakhir adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yang berarti bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Setelah mengetahui ruang lingkup dari wawasan Nusantara, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari wawasan Nusantara. Jadi, fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Maka, dari fungsi utama tersebut dapat diketahui 3 fungsi wawasan Nusantara lainnya, yaitu pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan fungsi terakhir berupa wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara
agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Dalam fungsi terakhir ini terdapat beberapa batasan dan tantangan, seperti adanya perbedaan pendapat para pejuang nasional mengenai batas wilayah Indonesia, di mana Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah adanya Undang-Undang Belanda tahun 1939 yang menentukan lebar laut sepanjang 3 mil laut dari garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Ketentuan ini menyebabkan terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional, sehingga memandang Indonesia bukan sebagai negara kesatuan. Yang terakhir adalah Deklarasi Juanda pada 13 Desember tahun 1957 yang merupakan pengumuman dari pemerintah Indonesia mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Karena itu, harus diingat pula bahwa tanggal 13 Desember kemudian dinyatakan sebagai Hari Nusantara yang menandai tonggak sejarah dimulainya perjuangan panjang bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara atau Archipelagic Principles. Sekian saja materi dari saya. Selangkah lebih dekat, yuk bantu aku Lydia. Oke, aku lanjutin ya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari Wawasan Nusantara. Tujuan nasional Wawasan Nusantara pada dasarnya mengacu pada Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya, peraturan tertinggi UUD 1945 pun berpedoman pada Pancasila. Tujuan nasional dari Wawasan Nusantara terkandung di dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dikarenakan tujuan tersebut terkandung di dalam UUD 1945 dan UUD 1945 berpedoman pada Pancasila, maka dari sini kita mendapatkan gambaran jelas bahwa tujuan nasional dari Wawasan Nusantara mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Tujuan yang kedua adalah tujuan ke dalam Wawasan Nusantara. Tujuan ke dalam Wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesehatan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan tersebut hendak dicapai. Disinilah keberadaan Pancasila mengisi kekosongan peran yang ada. Pancasila sebagai falsafah nilai-nilai kehidupan memberikan arahan dan pandangan kehidupan ideal bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, tujuan ke dalam Wawasan Nusantara dalam mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial mengacu pada Pancasila. Berikutnya mari kita saksikan kumpulan beberapa video yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Pemungutan suara di pemilu 2019 digelar secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Nah, untuk penghitungan suara juga dilakukan pada hari yang sama. Suara di pemilihan presiden bakal dihitung lebih dulu. Baru dilanjutkan untuk penghitungan suara untuk pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, kemudian juga DPRD Kabupaten Kota. Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 4 poin kerjasama bilateral, di antaranya kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan pertahanan. Presiden memaparkan pertemuan bilateral ini menyepakati 4 poin kesepakatan kerjasama kedua negara. Pertama, kerjasama kesehatan terutama dalam penanganan COVID-19. Kedua, travel corridor arrangement untuk bisnis esensial. Ketiga, memperkuat kerjasama ekonomi terutama dalam hal relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. Keempat, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, puluhan menteri luar negeri berkumpul secara fisik di markas PBB di kota New York untuk menghadiri rapat darurat Majelis Umum PBB guna membahas kondisi di Gaza. Diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan mendorong diplomasi multilateral. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiation
take place. Nama saya Reza Hazimah Zahira. Saya sekolah di SMA Brawijaya Smart School kelas 12 IPS. Nama saya Anissa Alicia dari SMA Negeri 1 Singosari kelas 12. Menurut saya, KIP membantu untuk mengurangi biaya pendidikan saya. KIP digunakan untuk siswa yang kurang mampu agar dapat bisa melanjutkan pendidikannya. Untuk membayar SPP dan sisanya untuk uang sekolah. Kalau dari sekolah saya, dananya digunakan langsung untuk SPP sehingga kami tidak menerima uang tunai sepeser pun. Terima kasih KIP. Personel penjaga perbatasan Indonesia Papua Nugini dari Yonif 411 Pandawa Kostrat memulai hari dengan memeriksa peralatan. Peralatan yang lengkap dan berkondisi baik menjadi syarat utama menjaga patok perbatasan, simbol kedaulatan negara. Personel penjaga perbatasan menyusuri satu persatu patok perbatasan dan menyesuaikannya dengan data dari Global Positioning System (GPS) atau sistem koordinat berbasis satelit. Apakah patok bergeser atau masih tetap pada posisinya? Tugas menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan bukanlah perkara mudah. Nah, kumpulan beberapa video yang sudah kita saksikan sebelumnya menunjukkan implementasi wawasan Nusantara di Indonesia. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ingat-ingat lagi video apa aja sih yang sudah kita tonton tadi. Video pertama tentang perhitungan suara pemilu menunjukkan contoh implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Sementara itu, pada video lainnya juga ada beberapa fakta peran Indonesia untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia melalui dua cara. Dengan memperluas hubungan internasional seperti pada video kedua melalui kerjasama ekspor-impor dalam bidang kesehatan, ekonomi bisnis, dan pertahanan keamanan dengan Jepang, serta di video ketiga dalam upaya meningkatkan peran Indonesia pada organisasi internasional PBB dalam mendukung kemerdekaan bagi Palestina yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Beberapa wujud nyata seperti itulah yang akan meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional sebagai wujud implementasi wawasan Nusantara di bidang politik. Untuk implementasi dalam bidang ekonomi, terdapat pada video keempat tentang pelaksanaan otonomi daerah yang diimbau oleh Presiden Jokowi. Negara Indonesia memiliki kelimpahan potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak bumi, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Sumber daya tersebutlah yang dapat menjadi potensi pengembangan wawasan Nusantara yang dengan berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Oleh sebab itu, penerapan otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi, namun pembangunan ekonomi harus tetap melibatkan partisipasi masyarakat dan peran DPD sebagai perwakilan daerah. Berikutnya untuk implementasi dalam bidang sosial budaya, terdapat pada video kelima tentang pemberian Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak Indonesia. Kemudahan akses pendidikan lewat pemberian KIP menunjukkan bahwa implementasi wawasan Nusantara telah berhasil dengan dilakukannya pengembangan sumber daya bangsa yang utama, yakni para generasi muda. Lewat hal inilah, implementasi wawasan Nusantara berhasil memerangi fakta di mana pendidikan masih belum diperoleh oleh kebanyakan anak Indonesia. Tindakan ini dapat menjadi awal dari adanya kemajuan aspek sosial budaya di masa depan. Lalu di video ke-6, video semangat penjaga perbatasan di ujung timur Indonesia menunjukkan peran aktif aparat pertahanan negara Indonesia dalam upayanya melindungi wilayah Nusantara. Upaya perlindungan wilayah kenegaraan tersebut menunjukkan wujud bela negara bidang pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh TNI profesional. Tetapi sebenarnya, wujud bela negara tidak selalu harus dilakukan dengan melibatkan kekuatan fisik dan peralatan bersenjata. Kita sebagai warga negara juga dapat ikut andil dalam mewujudkan bela negara atas dasar kesadaran kita akan pentingnya pengetahuan wawasan Nusantara. Implementasi bela negara yang dapat kita wujudkan dalam bidang pertahanan dan keamanan diantaranya ialah memelihara lingkungan tempat tinggal dan melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat yang berwenang. Dengan melakukan hal tersebut, artinya kita sebagai warga negara telah ikut serta untuk menjalankan upaya bela negara sehingga akan tercipta rasa kesatuan yang membangun rasa solidaritas warga negara antar daerah yang berbeda. Yeay, akhirnya kita udah sampai nih di garis finish. Udah sampai di garis finish artinya materinya udah selesai. Terima kasih ya teman-teman karena udah temenin kami ulas semua materinya.
Di sini, hari ini, Ibu Pertiwi menangis melihat rakyatnya yang sungguh apatis dengan ringan tangan merusak tanah air. Ketidaktahuan mengambil alih. Ketidakpedulian adalah prinsip hidup. Kemalasan menjadi penghalang. Kehidupan sekarang tak lagi bermakna. Perjuangan penuh darah dan air mata hanya menjadi sejarah belaka. Kata persatuan Indonesia menjadi sekedar slogan yang digunakan untuk mencari ketenaran. Di sini, di bumi yang kita pijak, tak lain tak bukan tempat lahir kita, tanah air kita. Mengapalah fakta ini abai, seolah tak nampak bahwa Nusantara kita adalah berlian yang hanya menunggu waktunya terasah. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan. Bukan milik suatu agama. Bukan milik suatu kelompok etnis. Bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu. Tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.